Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Suhana. Nomor NIM 055 16 15 26. Program studi FKIP HI UPBJ UT Bandung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas nahwu dan nahwu shorof. Mudah-mudahan ini menjadi tugas yang terbaik. Mohon maaf sebelumnya, mungkin tugas video ini masih banyak kekurangan. Mohon Bapak Ibu bisa memakluminya. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, tugas untuk mempraktekkan atau mentranslate dari tugas 2 yang kemarin. Saya akan membacakannya sekarang. Baik, ini dia tugas 2 yang telah berlalu yang saya sudah selesaikan dengan secara tulis. Saya sekarang akan menjelaskannya dengan tampilan video seperti ini. Saya akan membacakan. Kana Abu Khalidin mu'alliman fi afdali madrasah fil Madinah, yang artinya Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota itu. Fi sobahi yaumul ahadi zahaba Abu Khalid wa akhu Salimin ilal madrasati. Pada minggu pagi, Abu Khalid dan saudaranya Salim pergi ke sekolah. Lanjut. Ra'a talibu salasati kutubin wa khamsa aqlamin alal maktab. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Dakhalal atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ah. Anak-anak memasuki kelas untuk belajar kata bahasa dan membaca. La yal'abut talibu fil fasli bal yaktubuna durusu bijaddin. Para siswa tidak bermain di kelas mereka dengan tekun menulis pelajaran mereka. Walam yagib ahad fakulut tulabi hadiruna. Tidak ada yang absen, semua siswa hadir. Langsung Kana Abu Zaidin sa'idan li'anna waladahu najaha fil imtihan. Abu Zaid senang karena putranya telah lulus ujian. Inna Zaidan aksarut tulabi ijtihadan wa wasromuhum fahman. Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat mengerti. Fahman, ya, cepat mengerti. Summa qara'ad darsa wa kutubut tamarina hatta sa'ata zuhri. Kemudian mereka membaca pelajaran dan mengerjakan latihan sampai siang hari. Langsung lanjut dari sini. Ba'da zalika kharajat tulabu minal fasli wa zahabu ilal bait. Setelah itu para siswa meninggalkan kelas dan mereka pulang. Itu yang mentranslatekan. Sekarang saya akan menjelaskan tugas yang kedua, yaitu analisis teks. Unsur nahwu, kutiban kalimat dari teks, terjemah dan contoh. Ya, ini komplit ya. Yang pertama jumlah ismiyah. Maksudnya jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim, kata benda atau kata ganti ya. Contoh ini al-baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, ini diawali kata isim yaitu al-baitu ya. Lanjut nomor 2, jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Contoh qara'a Muhammadul kitab. Muhammad telah membaca kitab. Nah, jadi kata kerjanya yaitu
fiil amr, fiil amr, fiil atau kata kerja ya. Qara'a, Muhammad telah membaca. Ini kerjanya yaitu telah membaca qara'a. Lanjut yang ketiga, kata jama atau jumu, kata yang menunjukkan jumlah lebih dari satu. Contoh al muslimuna, orang-orang muslim. Orang-orang berarti udah banyak ya, namanya juga orang-orang. Jadi udah banyak. Dinamakan kata jama. Lanjut nomor 4, huruf nasab. Kata depan atau partikel yang mengubah akhir kata menjadi tanda nasab. Nasab ya, nasab itu patah contohnya. Contoh mata iza, in, inna, lan, kai. Lan akhrujal yaum, tidak akan keluar hari ini. Nah ini huruf nasabnya itu lan, huruf lan ya. Huruf lan ada di tanda kurung ya, huruf lan itu termasuk huruf nasab. Terus huruf jazm, yaitu huruf yang jazm yaitu yang mengubah akhir kata menjadi mati. Contoh lam, lamma, inna. Ini saya membuat huruf jazm yaitu lam ya. Lam yadhhab zaidun, zaid belum pergi. Nah ini huruf jazmnya itu huruf lam, huruf lam ya. Lanjut nomor 6, huruf atop. Kata penghubung, contoh wa, fa, suma, au, ambal ya. Ini saya membuat contoh kalimat koma zaidun wa amrun. Nah ini huruf atopnya itu huruf wa amrun dan umar. Nah, zaid dan amr berdiri. Jadi huruf waw itu ada dua ya, ada huruf waw kosam, ada huruf waw atop. Biasanya waw kosam itu dipakai sebagai sumpah. Contoh wal asri, demi masa, wallahi, demi Allah. Contoh seperti itu ya. Intinya waw kosam itu yang bersumpah-sumpah. Kalau waw atop kata penghubung. Nomor 7, zorob atau waktu atau tempat ya, kata yang menunjukkan waktu, tempat, kerja, kejadian. Contoh ini saya membuat jalastu amamal bab, aku duduk di depan pintu. Duduk itu tempat ya. Amama di depan, jadi di depan pintu, duduk di depan pintu. Nomor 8, kata dari asma'ul khamsah, 5 kata khusus ya, itu 5 kata khusus. Contoh ada saya membuat contoh ja'a Abu Khalid, ayah Khalid datang. Nah ini kata asmaul husnanya abu, fu, zu, ham. Nah banyak ya, saya membuat contohnya yang abu. Lanjut nomor 9, adad ma'dud atau angka plus benda, pasangan kata, bilangan, dan benda yang dihitung. Contoh salah satu aulad, 3 orang anak. Adad salasa ya, itu ada adadnya salasa dan ma'dudnya aulad. Nah, gitu. Jadi adad ma'dud itu harus berpasangan ya. Nah, gitu. Nomor 10, isim tabdil, kata sifat perbandingan lebih atau paling ya. Pola umum af'al. Contoh hadza akbaru min dzalik, ini lebih besar. Nah, lebih ya. Jadi akbar itu lebih besar. Jadi ini lebih besar dari itu. Isim tabdilnya akbar. Nah, gitu. Lanjut. Ini tugas yang ketiga yaitu kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tabdil. Contoh at-talibu adka min akhi, siswa itu lebih pintar dari saudaranya. Jadi isim tabdil itu yang menunjukkan lebih ya. Jadi ini isim tabdilnya adka. Nah, yang kedua, kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Lam yadhhab Ahmad ilal madrasah, Ahmad tidak pergi ke sekolah. Jadi kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Yaitu huruf lam. Ini ya, lam. Lanjut nomor 3, kalimat dari satu asmaul khamsah dan huruf jer. Nah, huruf jer. Huruf jer itu ada bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, pi di dalam, an dari, hatta sehingga, bitawa demi a. Bi, ta, wa itu pisah ya, tapi artinya demi gitu. Ya, wow. Ada di huruf jar itu ada huruf wawu kosam kalau di sini ya. Kalau huruf jar wawu kosam ada ya. Nah ini huruf jarnya apa? Ala ya. Ini ala, tidak ditandai, maaf sama saya. Ini ala.
Contohnya aku memberi salam kepada ayahku di masjid. Huruf jernya apa? Ala ya. Ala ada pi. Biasanya kalau sebelum ada huruf jer biasanya akhirnya kasroh ya. Contoh pil masjidi di dalam masjid. Biasanya pil masjidi ya. Bukan pil masjid tapi pil masjidi. Kenapa? Karena ada huruf pi. Huruf pi itu huruf jer. Lanjut nomor 4, kalimat yang menyertakan adad ma'dud. Adad ma'dud ya, dua kata yang berpasangan. Fil fasli khamsatut tulab, di kelas ada 5 siswa. Ini khamsatunya adad, ma'dudnya tulab ya. Nah, itu singkat saja ya. Nomor 5 kalimat yang menggunakan jorob ya. Sa'adhabu ila suqis sabah, saya akan pergi ke pasar pada pagi hari. Jadi huruf jorob ini, lupa lagi huruf jorob. Ke pasar, ila suki sobaha. Huruf jorob kata yang menunjukkan waktu tempat kerja. Berarti ini pasar ya. Jadi huruf jorobnya itu ila suki, pergi ke pasar. Ila suki, jadi ini jorobnya ya. Ila suki ke pasar. Kalau di sini kan jorobnya amamal bab, yauma sa'ah amama khalfa. Saya akan pergi ke pasar pada pagi hari. Itu paling cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.